Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh KM. Silahkan. Bersikap siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa telah selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya yang akan dipimpin oleh Disti. Dan yang lainnya silahkan untuk berdiri ya. Sampai akhir menutup mata, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Disti dan semuanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek kehadiran. Hari ini siapa yang tidak hadir? Davin. Oh, Davin. Oke, ya. Davin kenapa? Sakit. Oh, sakit. Ya. Yang lain hadir ya? Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kalian berdiri dulu karena kita akan mengecek untuk kesiapan pembelajaran dan juga kebersihan. Ya, silakan berdiri dulu semuanya. Ya, rapikan dulu bajunya, kemudian lihat, tengok kanan kiri, ada sampah silakan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Oke. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Ya, biar semangat ya kita mulai dengan ice breaking ya. Ice breaking ini kalian ikuti instruksi dari Ibu. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, terima kasih semuanya. Ya, sudah semangat ya? Sudah semangat. Oke, ya. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang salah satu jurus BK hebat ya. Beberapa minggu ke belakang Ibu melaksanakan pelatihan 7 jurus BK hebat. Nah, hari ini Ibu akan memberikan jurus kedua ya. Jurus kedua yaitu mengenai kelola emosi ya. Nah, ya, tujuannya yaitu untuk membantu peserta didik mengelola emosi dan stres akademik. Ya, Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak tentang emosi itu apa? Nafsu. Perasaan. Terus apa lagi? Siapa mana yang papan? Ungkapan. Oke, terus apa lagi? Ya, betul ya, semuanya perasaan yang ada di dalam hati kita ya. Nah, kalau misalkan jenis-jenis emosi, ada yang tahu nggak jenis-jenis emosi? Marah, sedih, bahagia, ya betul ya. Nah, Ibu ada cerita nih ya. Jadi kalian sudah mendapatkan 1 lembar kertas. Nah, nanti ketika Ibu menceritakan suatu kisah ya, kalian bisa mengekspresikan dalam kertas tersebut. Ya. Misalkan kalau kalian kesel, boleh diremas gitu ya.
Kalau misalkan kalian sedih juga sama. Tapi kalau misalkan ini harus sabar, diusap-usap kertasnya. Aduh, harus sabar ya, harus sabar gitu. Ya, siap? Ya. Oke. Nah, ini ada cerita ya. Pada suatu pagi, ya, Rina menunggu temannya yang bernama Siska untuk berangkat ke sekolah. Ya. Tapi ketika sudah menunggu lama, Siska tak kunjung datang. Ya. Rina memutuskan untuk berangkat sekolah sendiri karena Siska tidak bisa dihubungi. Gimana perasaannya ketika nungguin temen kok ini nggak ngejemput-jemput? Kalau kesel ya silahkan ya. Ya, kalau yang mau sabar silakan. Pada saat istirahat, wali kelas memberikan pengumuman. Ya, pengumumannya apa? Ternyata ayah Siska meninggal tadi pagi jam 6. Ya, jadi Siska itu tidak bisa mengantar Rina, ya, menjemput Rina sampai sekolah itu karena ayahnya meninggal dan tidak bisa menghubungi, sehingga Siska tidak bisa menghubungi Rina. Gimana perasaannya? Gue mau lihat nih kertasnya. Coba ke atas. Lihat kertasnya. Ya. Lihat kertasnya. Wah, ada yang udah dikerumus ya. Ada yang masih bersih ya ini. Masya Allah, masih bersih. Sabar ya. Wah, ini itu udah diremes ya. Nah, Ibu ingin tahu nih kondisi kertas. Ibu mau tanya kepada yang kertasnya yang sudah rusak lah ya. Silakan. Siapa? Faris. Oke. Ya. Gimana kondisinya? Kenapa kertasnya lecek seperti ini? Sok. Apa jawabannya? Kesel di awal, Bu. Keselnya gimana? Kesel gak dijemput. Kesel nggak dijemput. Ya. Tapi kalau udah tahu ayahnya meninggal, saya maafin, Bu. Maafin ya. Nah, jika kertas itu atau misalkan Siska itu adalah teman kita, harusnya gimana nih kita bersikap terhadap entah itu terhadap kertas ini, terhadap teman kita? Ada yang mau mengungkapkan? Harus apa? Harus sabar. Sekarang ada aktivitas yang kedua. Kalau tadi kan kita tentang cerita orang lain ya. Nah, Ibu ingin tahu cerita tentang kalian selama 24 jam ini. Ya. Nah, Ibu akan bagikan jurnal emosi selama 24 jam. Ya, Ibu bagikan dulu. Ya, dari kemarin hari Minggu sampai hari ini. Ya. Catat 3 momen utama yang kalian merasa emosi yang kuat. Boleh tentang marah, boleh tentang bahagia, sedih, atau takut, atau emosi yang lain. Ya. Nah, waktunya misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau nyeritain emosi aku ketika hari kemarin gitu. Itu kejadiannya waktu sore hari, kan sore itu aku bangun tidur. Terus kayak bangun tidur tuh dapat chat gitu dari teman. Nah, tapi chatnya tuh kayak merasa tiba-tiba ngechat, tapi ketika udah dibalas lagi, temennya tuh jawabnya tuh singkat gitu. Jadi ngerasa ke akunya tuh kayak, jadi kenapa temennya gitu. Jadi aku tuh kayak ngerasa sedih karena kayak ngerasa ada hal-hal sebelum kejadian itu tuh ada hal yang membuat dia mungkin jadi kesel gitu ke aku. Jadi aku tuh sedih. Terima kasih ya Kinan ya. Tepuk tangan dulu untuk Kinan. Ya, jadi perasaan yang Kinan rasakan yaitu kesel ya. Karena mungkin ada selisih paham sama teman ya, karena tugasnya mungkin tidak dikerjakan atau komunikasinya mungkin ya. Ya, semoga bisa lebih baik lagi. Ya. Amin. Dan sekarang kita ada yang kedua. Ya, refleksinya bisa dibuka halaman kedua. Kan tadi sudah merasakan nih perasaan tentang kejadian kemarin atau hari ini. Mungkin ada yang kesel, ada yang seneng. Nah, silakan kalian jawab. Ya, jawabnya boleh singkat-singkat aja. Jadi apakah emosi tersebut kalian itu bisa menahan atau bisa tersulut gitu. Silakan.
Ya, tentang yang nomor 1, gimana kalau Disti gampang nggak tersulut emosi? Sejujurnya untuk sejauh ini ya, untuk Disti pribadi itu cukup bisa mengendalikan emosi gitu, karena yang dari aku amati itu ya lebih banyak nahan emosi. Ya jadi untuk pertanyaan nomor 1 mungkin untuk Disti pribadi lebih cenderung bisa mengendalikan emosi pribadi. Lebih bisa mengendalikan. Kalau ya, makasih Disti. Gitu, mungkin. Makasih. Bukan dulu. Ya, oke. Ya, bagus ya Disti. Jadi sudah bisa mengelola emosi. Ya, dan juga perlu yang namanya jeda ya. Nah, nanti juga ada teknik yang Ibu akan berikan kepada kalian. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Nah, teknik ini ya ada pembelajaran sosial emosional. Nah, di sini ada self awareness atau menyadari diri. Jadi kemampuan memahami. Kan kita juga harus memahami ya, apakah kita sedang senang, sedih dan lain-lain ya. Kemudian jadi kalau diibaratkan dengan seperti yang ada di tangan kita. Kalian mau menjadi apa? Mau menjadi dinosaurus atau mau menjadi bunglon atau mau menjadi pawang? Pawang ya, yang bisa mengendalikan emosi. Nah, ini cara mengendalikan diri dengan rumus tanya. Rumus tanya itu apa? Ya, terima. Ya, terimanya itu tarik nafas dulu. Ayo semuanya. Kita coba ya. Tarik nafas, perlahan-lahan keluarkan. Ya. Nah, karena kita juga harus menerima. Kalau misalkan kita menolak, misalkan kita lagi sedih ya. Kita menolak sedih. Jadi itu tuh menahan, bukan menerima. Ya, jadi kita juga harus memvalidasi perasaan yang kita rasakan. Entah itu marah, senang, sedih, dan lain-lain. Kemudian amati nih. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, kalau marah kan jadi kadang suka tegang ya ototnya. Kemudian nikmati dengan duduk, diam ya. Kalau kita lagi berdiri, lagi beraktivitas gitu, duduk dulu. I message itu seperti ini rumusnya. Ya. Ya, jadi contohnya saya merasa kesal. Ya, karena kamu nyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan giliran. Jadi kita memvalidasi perasaan, tetapi kita juga tetap tenang dan juga memberikan pesan kepada orang lain. Sekarang kita akan merancang sebuah roda emosi atau enggak ini ya, cuaca emosi ya. Ibu sudah bagikan ya kertas kartonnya dan ada spidol. Jadi kalian bisa menuliskan ya emosi, jenis-jenis emosi dan juga perasaan apa saja ya emosi yang ada. Contohnya bisa roda pilihan atau contohnya bisa seperti ini ya. Nah, yang ini juga bisa dalam bentuk lingkaran atau misalkan ini ada sticky note, bisa ya tinggal ditempel-tempel. Oke, silakan Ibu berikan waktu 10 menit ya. Silakan. Dikerjakan secara berkelompok ya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3 ya, kelompok 3 belakang ya. Terus kelompok 4, 5 dan 6. Ya, silakan dikerjakan. Oh ya, silakan. Ya, silakan kelompok 2 untuk presentasi ya. Yang lainnya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 dengan saya Kiana, saya Jelinda, Saya Muhammad Rizky. Saya Rizky. saya Disti.
Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai roda emosi masing-masing dari. Nah, untuk selanjutnya di sini saya memilih tender. Di sini saya memilih tender itu karena kan tender ini memiliki arti simpati. Nah, hari ini saya cukup merasa simpati karena memang banyak hal-hal yang terjadi kepada orang sekitar saya. Seperti tadi contohnya saya mendengar kabar bahwa teman saya orang tuanya meninggal. Jadi saya cukup merasa simpati hari ini. Untuk saya sendiri, perasaannya hari ini itu cukup excited atau semangat. Kenapa? Karena untuk kemarin waktu malamnya ada pengumuman kalau misalnya tim saya lolos ke lomba nasional STEM. Jadi untuk saat ini masih cukup excited. Oke, iya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sebelum diakhiri kegiatan BK hari ini, Ibu mau minta satu orang untuk memberikan kesimpulan, ya, kesimpulan kegiatan hari ini. Ya, silakan. Ada yang mau kesimpulan kegiatan hari ini? Untuk kesimpulan kegiatan hari ini itu dimulai dari jurnal emosi 24 jam. Itu lumayan membantu karena emang salah satu metode buat mengelola emosi kan jurnal juga. Jadi semoga bisa terbantu buat kita jadi lebih relief gitu emosinya. Terus selanjutnya juga yang kita pelajari bareng-bareng itu soal pola emosi sama salah satunya tadi cara mengelola emosi. Jadi cukup senang sih karena hari ini bisa dikasih edukasi sama BK soal gimana cara ngelola emosi kita kayak gitu. Oke, iya, terima kasih buat Kiana. Ya, terima kasih juga untuk kelas 12-8 yang sudah aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan jurus kedua. Nah, sebagai rewardnya ya, Ibu akan berikan kartu ya, kartu bahwa kalian sudah menguasai jurus kedua kelola emosi. Ya, selamat untuk kelas 12-8 ini ya. Sebelum Ibu membagikan, Ibu mau menutup kegiatan. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Semoga kalian bisa lebih memahami tentang emosi yang ada pada diri kalian dan bisa mengelola emosi tersebut ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.